Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kesyirikan di bulan Suro. Muharram adalah bulan tahun baru dalam kalender Hijriyah. Orang Jawa menamakannya bulan ini dengan istilah Suro. Mungkin nama ini diambil dari kata Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Latar belakang diistimewakan hari Asyura karena pada hari tersebut dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan puasa. Hal menarik yang layak untuk dibahas di sini adalah keyakinan sebagian orang Jawa yang menganggap bulan ini sebagai bulan sial. Setiap orang yang punya agenda acara mau tidak mau harus ditunda bulan depan atau dibatalkan. Anehnya, keyakinan yang tidak bisa diterima akal yang fitrah ini tidak hanya hinggap di masyarakat pedalaman, tetapi juga merasuk kepada sebagian kalangan yang berpendidikan dan mengenal teknologi seperti kalangan akademisi, yaitu mahasiswa dan dosen, dan orang-orang terpelajar lainnya. Andaikan tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, bisa dikatakan ini adalah satu adat yang biasa dan tidak perlu dibahas. Namun dalam kacamata agama Islam, keyakinan dan anggapan sial di atas termasuk salah satu bentuk perbuatan syirik. Satu dosa yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya, dan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika dibawa mati oleh pelakunya dan ia belum bertaubat kepada Allah. Mengerikan bukan? Lebih mengerikan lagi jika banyak orang yang melakukannya namun tidak memahami hukumnya. Bisa dibayangkan, pelakunya akan merasa dirinya tidak berbuat dosa, padahal dia tengah melakukan perbuatan kekafiran. Pada hakikatnya, dia sedang melakukan kesyirikan, sementara dia tidak tahu kalau yang ia lakukan adalah kesyirikan. Bagaimana ia akan bertaubat kepada Allah apabila ia merasa tidak melakukan kesalahan? Akhirnya dia mati membawa dosa syirik, satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, wal-iyadu billah. Dalam ilmu akidah, keyakinan sial seperti ini dinamakan tiaroh. Tiaroh adalah anggapan akan mendapatkan kesialan karena mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai, padahal tidak ada bukti ilmiahnya. Misalnya, anggapan bulan Suro, bulan malapetaka. Tiaroh adalah akidah orang kafir jahiliyah. Sebelum datang Islam, orang musyrikin Arab memiliki keyakinan yang semodel dengan keyakinan orang Jawa. Di antaranya, masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar, yaitu bulan setelah Muharram dalam kalender Hijriyah, sebagai bulan sial. Mereka takut dan tidak mau mengadakan kegiatan apapun di bulan Safar. Mereka juga berkeyakinan sial dengan burung hantu karena mereka menganggap burung hantu adalah lambang kematian. Jika hinggap di atas rumah, kemudian mematuk rumah tersebut, pertanda sebentar lagi akan ada anggota keluarga rumah tersebut yang akan meninggal. Ketika Islam datang, Nabi SAW menghapus keyakinan ini. Beliau bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu, tidak ada keyakinan tentang burung hantu, dan tidak ada kesialan bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun uniknya, keyakinan ini dihidupkan lagi oleh sebagian kaum muslimin Indonesia. Hanya saja bulannya berganti. Jika masyarakat jahiliyah meyakini bulan Safar sebagai bulan sial, maka orang Jawa meyakini bulan Suro atau Muharram sebagai bulan sial. Hukum tiaroh. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik. Beliau ulangi 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudi. Dalam hadis ini, Nabi SAW menegaskan status perbuatan tiaroh dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk diingatkan. Tiaroh dikatakan bentuk kesyirikan dan mengurangi tauhid seseorang karena dalam tiaroh terdapat 2 hal. 1. Memutus tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada selain Allah. 2. Bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ulama menjelaskan bahwa hukum tiaroh sebagai perbuatan kesyirikan dirinci menjadi 2. A. Syirik kecil, yaitu tidak menyebabkan keluar dari Islam. Jika kejadian aneh, bulan Suro, burung hantu, atau yang lainnya dianggap sebagai sebab kesialan. Meskipun dia meyakini bahwa pencipta kesialan itu sendiri adalah Allah. Perbuatan ini digolongkan kesyirikan karena pelakunya bersandar pada sesuatu yang dia yakini sebagai sebab munculnya kesialan, padahal itu bukan sebab. B. Syirik besar, yaitu pelakunya diancam dengan kekafiran. Jika diyakini bahwa bulan Suro yang mengatur terjadinya kesialan, bukan Allah. Keyakinan ini sama dengan menganggap ada makhluk yang bisa mengatur alam dengan mendatangkan bencana atau sial. Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid.
Pengaruh tiarah. Setiap orang yang terjangkit penyakit tiarah akan terjebak dalam dua keadaan yang dua-duanya tercela. Pertama, membatalkan agenda yang telah direncanakan karena takut akan tertimpa kesialan. Perbuatan ini sangat tercela karena persis sebagaimana yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Pelaku perbuatan ini telah terjerumus dalam kesyirikan yang statusnya sebagaimana rincian tentang syirik di atas. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membatalkan agendanya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Nabi SAW menjawab, ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali sial karena takdirmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tetap melakukan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan, namun disertai dengan perasaan was-was dan khawatir, jangan-jangan nanti sial. Kualitas nilai keburukannya lebih rendah dari yang pertama, namun keadaan ini bukti rendahnya kualitas tawakal dan tauhid pelakunya. Terapi untuk mengobati tiarah. Penyakit akidah yang sudah mendarah daging akan sangat sulit untuk bisa disembuhkan dan dihilangkan dalam sekejap. Sangat jarang ada orang yang bisa selamat dari penyakit tiarah ini. Bahkan para sahabat sendiri, manusia paling baik di umat ini, masih terjangkit penyakit ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya, tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, sebanyak 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terjangkit dalam hatinya penyakit tiarah ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maksud perkataan Ibnu Mas'ud adalah munculnya perasaan was-was yang dialami para sahabat. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Namun kata sulit bukanlah alasan untuk tidak mengobati penyakit membahayakan ini. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menterapi diri dari penyakit tiarah. 1. Memperdalam ilmu tauhid dan akidah. Karena dengan modal ilmu, seseorang bisa berjalan sesuai jalur yang syariat tentukan. 2. Memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mutlak berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa ikut campur. 3. Bertawakal dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. 4. Sering-sering memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan gangguan setan, terutama ketika muncul perasaan khawatir dan was-was. Kemudian lindungi diri kita dari godaan setan dengan membasahi mulut ini dengan dzikir-dzikir yang sesuai syariat. 5. Jangan menggagalkan satu rencana yang sudah diagendakan disebabkan munculnya perasaan was-was, karena hal ini berarti menjerumuskan kita kepada kesyirikan. 6. Tetap optimis untuk meraih keberkahan dari kegiatan yang kita lakukan selama tidak melanggar syariat. 7. Jangan pedulikan komentar orang yang justru akan memperparah penyakit tiarah. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk memperbaiki tauhid dan mempertebal tawakal. 8. Lupakan segala bentuk kegagalan dunia dan pasrahkan hasil usaha kita kepada Sang Pengatur alam semesta. Demikian, semoga bermanfaat.